Yakinlah bahwa TNI tidak akan mengkhianati jati dirinya, apalagi mengkhianati sumpahnya. Kalau ada kejadian-kejadian yang dilakukan oleh oknum-oknum, itulah adalah oknum-oknum tertentu. Tapi yakinlah prajurit semuanya yang lebih banyak lagi, mereka siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk melindungi rakyat, untuk melindungi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi yakinlah pada seluruh masyarakat, TNI tidak berubah, hanya oknum-oknum saja. Makanya saya pernah berkata pada saat saya kasar, jangan melanggar jati dirimu, jangan jadi pelacur politik. Ini dalam kehidupan bermasyarakat, pedoman ini yang harus dilakukan oleh setiap prajurit TNI, tidak mengenal pangkat jabatan. Itu pedoman itu ada di mana? Di undang-undang juga? Itu di laporan wajib TNI. Oke. Kewajiban prajurit TNI itu, baik darat, udara, dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, ada pedoman lagi yang setiap minggu, setiap saat didengung-dengungkan, yaitu Sabta Marga. Oke. Ya, yang isinya, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Jadi, TNI itu warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. Tapi yang kedua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Seorang patriot tidak boleh menyerah, tadi yang jati diri juga di situ. Yang ketiga, kami kesatria Indonesia. Bayangkan, patriot dan kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Yang keempat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Ini prajurit kok. Tadi kan kesatria, patriot, warga negara kan? Yang kelima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Yang keenam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Yang tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Makanya pelajaran-pelajaran inilah yang diajarkan, didoktrinkan kepada prajurit. Dan dalam pendidikan pembentukan prajurit, pendidikan agama merupakan tiang utama, benar-benar yang berkeinginan dari institusi itu bahwa setiap prajurit TNI itu adalah prajurit yang taat kepada agama berdasarkan kepercayaan agama masing-masing, baik itu Islam, Kristen, ada Katolik, Protestan, Pantekosta, Hindu, Buddha. Mengapa ini? Karena pada saat dilantik dia harus bersumpah berdasarkan sumpahnya itu begini, bersediakah saudara-saudara disumpah bersedia dengan agama apa? Ada Islam, Kristen, Hindu. Barulah petugas agama mendekat perwakilan dengan kitab suci masing-masing. Yang isinya sama-sama diikuti. Setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama. Yang kedua, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Yang ketiga, taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Yang ketiga, ya, tadi taat kepada atasan, tidak membantah perintah atau putusan. Kemudian yang keempat, menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir kelima, memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya. Nah, sumpah ini, Bung Rafli, ada perjanjian antara umat manusia dengan Tuhannya berdasarkan agama masing-masing. Dan stratanya itu berurutan. Jadi, nomor 2, tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Tetapi nomor 3 ada taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Jadi maknanya, kalau seorang pimpinan komandan mengajak anak buahnya untuk tidak tunduk pada hukum dan disiplin keprajuritan, maka prajurit boleh membantah, tidak mau ikut. Contoh, tidak komandan, contoh komandan suruh jual narkoba. Nggak usah ikut, nggak apa-apa. Dia tidak membantah perintah, walaupun di bawahnya ada taat kepada atasan. Karena itu nomor 3. Yang lebih parah lagi, kalau komandannya mengkhianati
terhadap negara kesatuan, mengkhianati Pancasila, itu boleh dibunuh oleh anak buah. Karena dia mengkhianati Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya dulu, kalau Untung cari temukan hidup atau mati. Yang namanya atasan itu bukan komandan langsung, pangkatan lebih tinggi itu juga atasan. Gitu. Jadi dari semuanya ini merasuk dalam hati nurani setiap prajurit, dengan menghadapi situasi yang sekarang ini, mereka sedih. Mereka sedih, kemudian mereka merasa berkecil hati, kebanggaan sudah mulai luntur. Maka dalam kesempatan ini, Bung Raffi, saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sebangsa tanah air, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, para pemuda, profesional, semuanya. Yakinlah bahwa TNI tidak akan mengkhianati jati dirinya, apalagi mengkhianati sumpahnya. Kalau ada kejadian-kejadian yang dilakukan oleh oknum-oknum, itulah adalah oknum-oknum tertentu. Tapi yakinlah prajurit semuanya, yang lebih banyak lagi, mereka siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk melindungi rakyat, untuk melindungi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pisahkan TNI dengan rakyat. Dan TNI juga sadar benar bahwa rakyat adalah ibu kandungnya. Setiap saat dalam kondisi kritis, pasti setiap prajurit akan bersama-sama dengan rakyatnya. Jadi hati nurani rakyat itu saya baca komentar-komentar di sini ya, bagaimana mereka marah dengan TNI ya. Misalnya soal kemarin misalnya ya, ada prajurit yang saya pun sebenarnya termasuk sebagai rakyat mengutuk juga, yang mengancam misalnya masyarakat sipil, ya kan, mengancam katakanlah ulama ya, penceramah, mengancamnya adalah nanti saya akan cari kamu, ya kan, kamu jangan macam-macam sama TNI dan lain sebagainya. Dan ini terus terang saja diviralkan oleh para buzzer ini kan, ya kan, bahkan ditepuk tanganin gitu. Wah, biar mampus mungkin dipikirnya kan orang kayak orang-orang yang suka mengkritik pemerintahan misalnya. Itu saya terus terang sedih. Juga misalnya ada katakanlah atasannya bilang, mari lawan TNI, kamu jangan macam-macam. Apa gitu sikap TNI Pak Gen? Kok malah ngajak benturan dengan masyarakat sipil gitu? Saya mewakili kemarahan masyarakat sipil loh. Iya, gitu. Karena saya baca komentar-komentar sini. Oke. Bu Raffi dan saudara-saudaraku sebangsa tanah air semuanya, tidak seperti itu. Kalau dicek benar video yang ada, bagaimana para prajurit-prajurit TNI yang bersama-sama dengan pimpinannya itu memeluk Habib, ya kan, saling berpelukan, dan muncul dari kata-kata Habib sendiri bahwa prajurit TNI tidak seperti itu. Jadi pisahkan antara oknum dengan prajurit. Prajurit TNI ada 400.000 lebih, Angkatan Darat ada 300.000 lebih. Hanya kejadian-kejadian ini tidak mewakili TNI, tapi oknum-oknum saja yang bisa merusak citra TNI. Jadi TNI, yakinlah TNI masih mempunyai jati diri, masih mempunyai naruni, dan TNI masih punya hati nurani bahwa rakyat adalah ibu kandungnya. Tidak mungkin ibu kandungnya disia-siakan. Itu keyakinan saya, walaupun saya sudah purna. Ya, Pak Gen, sebenarnya banyak hal yang saya ingin klarifikasi ke Pak Gen, tapi saya tidak ingin membuat Pak Gen berada dalam dilema ya. Jadi mudah-mudahan sobat RH sekalian ini memberikan pembelajaran ya, termasuk prajurit-prajurit yang viral dengan bangganya mengancam masyarakat sipil, tolong tidak dilakukan lagi. Ini yang ngomong adalah mantan panglima Anda sendiri ya, yang mengingatkan lagi pada nilai-nilai ke-TNI-an. Salah satunya bahwa TNI adalah tentara rakyat gitu ya. Jadi jangan juga sok jagoan. Karena kalau TNI mau benturan sama rakyat, nggak ada yang bisa ngalahin TNI kan begitu, Pak Gator ya. Tapi ingat Bung Raffi, jangan lupa ini pun bisa juga dibuat agar TNI dengan rakyat dibenturkan. Jadi jangan terpengaruh. Saya ingatkan. Ya, jangan terpengaruh para prajurit. Pasti dia akan bercermin, dia punya jati diri, punya sabta marga, punya lapangan wajib TNI, punya sumpah prajurit. Jadi jelas semuanya sadar. Seperti saya berasal dari rakyat, daftar ke akademi militer. Sekarang saya udah jadi rakyat lagi biasa. Ya sama semuanya seperti itu. Jadi yakinlah pada seluruh masyarakat TNI tidak berubah, hanya oknum-oknum saja. Makanya saya pernah berkata pada saat saya kasar, jangan melanggar jati dirimu, jangan jadi pelacur politik, sangat berbahaya. Jadi jangan jadi pelacur politik, kemudian bisa dibunuh kalau dia mengkhianati Pancasila dan NKRI. Itu kata-kata Pak Gen yang saya ingat ya, kata-kata yang memang sesuai dengan doktrin atau nilai-nilai. Bukan doktrin, bukan doktrin, sumpah ya, sesuai. Sumpah adalah perjanjian antara umat manusia dengan Tuhannya berdasarkan agama masing-masing.
Ya, karena kalau dan sumpah itu tidak ada akhir ya. Sumpah itu tidak ada akhir. Seperti saya masih juga memegang sumpah itu. Sekedar doktrin itu pengetahuan aja. Ya kadang-kadang bisa dipakai, bisa enggak. Tapi ini adalah sumpah, perjanjian antara sang makhluk dan sang holik, ya kan? Ya. Saya kadang-kadang nakal, Pak GM ya, ngomong-ngomong apa-apa. Tapi saya tahu ini wilayah yang sensitif, wilayah yang saya kira tidak gampang juga kita mengeluarkan statement, karena tadi saya tidak ingin memperuncing benturan-benturan ini, tapi hanya ingin kita menyadari sama-sama bahwa negara ini adalah negara milik kita bersama. Masalah-masalah politik tidak seharusnya TNI terlibat dalam, ya kan? Tadi kan sudah dikatakan bahwa TNI itu adalah tentara profesional, ya kan? Politiknya adalah politik negara, bukan politik praktis, tidak boleh politik praktis. Bukan politik penguasa. Tadi menghormati civilian value, nilai-nilai sipil, kemudian hak asasi manusia, kemudian tidak berbisnis, tapi harus disejahterakan. Saya sepakat tuh, harus disejahterakan. Pak Gen, ada closing statement buat saudara sekalian? Silakan Pak Gen. Mungkin ada hal yang belum disampaikan mengenai kejadian ini yang saya kira penting agar masyarakat kemudian tidak makin, ini mohon maaf ya dengan bahasa agak kasar, tidak makin membenci TNI jadinya gara-gara kejadian-kejadian yang baru-baru ini yang bagi mungkin sebagian orang atau sebagian pimpinan TNI atau bagian kelompok masyarakat politik atau golongan politik tertentu menjadi hero. Padahal saya kira TNI bukan itu. TNI itu harus beyond dari politik, mengatasi semua politik negara, bukan politik kelompok begitu kalau saya. Silakan Pak Gen. Terima kasih Bang Raffi. Saya pikir sudah saatnya Panglima TNI mengumpulkan para jenderal-jenderal semuanya, kemudian mengevaluasi kejadian-kejadian terakhir ini, kemudian mengambil sehingga mengembalikan TNI kepada jati dirinya, yaitu tentara rakyat, tentara berjuang, tentara nasional yang profesional, yang memegang teguh disiplin keprajuritan, sabta marga, lapor wajib TNI dan sumpah prajurit. Dan saya pesan kepada seluruh prajurit, jangan berkecil hati, dan jangan mau diadu domba. Ya, jadi jangan mau diadu domba. Pedoman dari prajurit dan pimpinan TNI adalah hukum, ya, hukum di pedoman. Ya, jadi role of law bukan role of power. Ini yang harus, karena kalau role of power namanya orang senjatain lawan orang sipil ya gimana kan gitu. Jadi jangan berkecil hati, ya kan. Tetaplah bertugas, ya kan. Rangkul seluruh masyarakat karena rakyat adalah ibu kandungnya. Saya pikir 2 poin ini yang bisa saya sampaikan, Bung Raffi. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, saya sama sekali tidak berniat untuk mendiskreditkan siapapun juga, tapi karena kecintaan saya terhadap TNI dan kepada rakyat Indonesia dan kepada bangsa ini.